Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali pada pertemuan keperawatan anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan asuhan keperawatan anak pada gangguan eliminasi. Akan ada 4 topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah terkait asuhan keperawatan anak dengan Hirschsprung, kemudian atresia ani, kemudian hipospadia dan juga labiopalastosis. Untuk yang pertama kita akan belajar dulu terkait dengan asuhan keperawatan anak dengan Hirschsprung. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi maupun anak dengan gangguan eliminasi patologis, terutama kaitannya dengan sistem pencernaan, perkemian, adanya kelainan kongenital dan juga perioperatif care. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya dengan Hirschsprung itu? Hirschsprung atau biasa kadang-kadang disebut sebagai megakolon kongenital adalah tidak adanya sel-sel ganglion dalam rektum atau bagian rektosigmoid kolon. Jadi tidak adanya sel-sel ganglion dari saraf. Ketidakadaan ini menimbulkan adanya abnormalitas atau tidak adanya peristaltik, proses kerja dari usus itu, serta tidak adanya evakuasi usus secara spontan. Nah, selain itu juga di sphincter rektum tidak akan dapat berrelaksasi. Jadi sehingga feses keluarnya tidak secara normal, bahkan mencegah keluarnya feses secara normal. Nah, ini adalah gambarannya di mana kalian bisa lihat ada bagian dari usus di mana dia tidak ada sel-sel ganglionnya tadi, jadi tidak ada nervusnya. Sehingga pada tidak ada nervus di sana tidak ada proses yang terjadi. Akibatnya pada kolon sebelumnya akan mengalami masalah, terutama kaitannya dengan pembesaran seperti itu. Kemudian rektum pun juga akan mengalami masalah seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui untuk bagian-bagian dari kolon sendiri kita sudah kenal adanya appendix, cecum, ascending kolon, transversum, kemudian juga ada descending, sigmoid dan juga rektum. Nah, bagian yang paling sering adalah pada kasus-kasus untuk Hirschsprung ini adalah paling sering adalah sigmoid kolon dan juga descending kolon. Nah, di sini isi usus akan terdorong ke segmen aganglionik dan feses terkumpul di daerah tersebut menyebabkan dilatasi bagian usus yang proksimal terhadap daerah itu. Nah, akibatnya penyakit Hirschsprung ini juga menyebabkan adanya pembesaran ya tadi, atau kita sebut sebagai megakolon, pembesaran dari kolon. Nah, penyakit Hirschsprung diduga terjadi karena faktor-faktor genetik dan faktor lingkungan, namun etiologi sebenarnya tidak diketahui. Nah, penyakit ini muncul pada sembarang usia walaupun sering pada neonatus, sehingga pada bahasan penyakit Hirschsprung ini kita memasukkannya pada konsep keperawatan anak karena memang dominannya terjadi pada anak. Nah, ini adalah gambaran di mana normal kolon, kemudian adanya enlarged kolon dari penyakit Hirschsprung, adanya pembesaran kolon. Tadi dibilang adalah pada bagian descendingnya, seperti itu. Nah, ini gambarannya juga. Akibatnya bisa dilihat kalau adanya descending ke pengeluaran dari feses mungkin tidak terjadi atau mungkin terganggu sehingga bisa mengalami penumpukan di sana, pembesaran. Nah, ini sangat berbahaya ya karena ada penumpukan di sana. Nah, insidennya pada penyakit Hirschsprung sendiri terjadi yaitu 1/5.000 kelahiran hidup. Dan ini termasuk dalam kategori yang cukup besar. Nah, ini 3-4 kali lebih besar adalah terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga meningkat pada saudara kandung dan turunan dari anak yang terkena. 10-15% dari bayi penderita Hirschsprung ini didiagnosis biasanya dengan sindrom Down. Kemudian ini juga penyakit ini bertanggung jawab atas 15-20% terjadinya adanya obstruksi neonatus. Apa sih yang terjadi pada Hirschsprung sendiri? Jadi pada masa neonatus manifestasi klinik yang muncul adalah gagal mengeluarkan mekonium dalam 48 jam setelah lahir. Jadi neonatus biasanya pada total 24-48 jam setelah lahir itu akan mengeluarkan namanya mekonium ya. Mekonium
tapi di sini tidak terjadi. Kemudian ada muntah berisi empedu ya, karena tadi penumpukan tadi tidak dikeluarkan, kemudian bisa muntah berisikan empedu. Kemudian dia juga jadi enggan minum dan terjadi distensi atau pengerasan bagian abdomen, kekakuan abdomennya. Nah, ini gambaran, salah satu gambaran dari hisprum, karena di sini adanya tadi penumpukan tadi, dan ini sungguh sangat berbahaya dan harus segera diatasi. Nah, ini juga hisprum juga sama ya, kasihan sekali ya penyakitnya. Ini juga sama, ini juga hisprum ya. Nah, komplikasi yang bisa terjadi ini adalah karena tadi adanya pembesaran bisa menjadikan gawat pernafasan yang akut. Kemudian ada enterokolitis ya, enterokolitis yang akut, ada strictura ani ya, jadi strictum juga, ini biasanya pasca bedah ya karena operasinya. Kemudian ada inkontinensia, jadi bisa terjadi inkontinensia alfi ya, jangka panjangnya. Pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu uji laboratorium dan diagnostik, antara lain foto abdomen, kemudian enema barium untuk mengetahui juga kepastiannya, kemudian ada biopsi rektal ya, untuk mengecek ada tidaknya sel ganglionnya tadi, saraf tadi, kemudian ada manometri anorektal untuk mencatat adanya respon reflux dari sphincter internal maupun eksternalnya. Nah, untuk tata laksana sendiri akan dilakukan namanya pembedahan ya dalam 2 tahap. Ini biasanya yang pertama adalah kolostomi loop ya atau double barrel, sehingga tonus dan ukuran usus yang dilatasi dan hipertrofi ini bisa kembali normal dulu. Jadi kira-kira dibuat kolostomi dulu agar ususnya tadi kembali ke bentuk semulanya dulu atau kembali normal sekitar 3-4 bulan. Nah, setelah usia bayi 6-12 bulan dengan berat badan kisaran 9-10 kg, nah memotong usus aganglionik tadi, jadi yang tidak memiliki ganglion tadi harus dipotong. Kemudian menganastomosiskan usus yang berganglion ke rektum dengan jarak 1 cm dari anus. Jadi menarik ya dari usus yang tadi masih berganglion, jadi dicek benar-benar usus yang berganglion yang mana, yang tidak yang mana. Ya, untuk ditarik ke rektum. Jadi nanti ususnya bisa bekerja semua nanti yang ada di dalam tubuh pasien. Ada juga prosedur Duhamel yang umumnya dilakukan terhadap bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, yaitu di mana penarikan kolon normal ke arah bawah dan menganastomosiskannya di belakang usus aganglionik. Jadi menciptakan dinding ganda yang terdiri dari selubung aganglionik dan bagian posterior kolon normal yang ditarik tersebut. Kita akan lihat gambarannya. Jadi ada model yang Swenson ya. Kita menarik tadi ususnya ya ke sini. Kemudian ada model Duhamel ya, kemudian ada Swift seperti ini. Nah, jadi yang bercak-bercak ini adalah yang aganglionik tadi, yang tidak memiliki ganglion atau saraf tadi. Sedangkan ini yang ditarik yang memiliki saraf. Oke, kita lanjut. Nah, pada prosedur Swenson bagian kolonnya aganglionik itu dibuang. Jadi pada Swenson tadi kan untuk yang aganglionik tadi kan dikurangi atau dibuang seperti itu. Kemudian dilakukan anastomosis end-to-end pada kolon berganglion dengan saluran anal yang dilatasi. Nah, sphincterotomy dilakukan pada bagian posterior. Nah, prosedur Swift ya, yang Swift tadi dilakukan pada anak-anak yang lebih besar dan merupakan prosedur yang paling banyak dilakukan untuk mengobati penyakit hisprum. Dinding oktot dari segmen rektum dibiarkan tetap utuh. Kolon yang bersaraf normal ditarik sampai ke anus. Jadi yang kita tadi bicara yang berganglion akan ditarik sampai ke anus. Tempat dilakukannya anastomosis antara kolon normal dengan jaringan otot rektosigmoid yang tersisa. Jadi kita jadi menghubungkan antara saraf yang ada ganglionnya dengan rektumnya. Seperti itu prosesnya. Nah, untuk asuhan keperawatan yang akan kita bahas ya, yang pertama adalah pengkajian. Kita perlu mengkaji dulu, terutama pada anak-anak yang lebih besar. Ini bisa dilihat tanda-tandanya, bahkan yang lebih kecil bisa dilihat tanda-tandanya. Dikaji nyerinya terlebih dahulu. Pada anak yang lebih besar, kalau itu terjadi, jadi bisa kita kaji secara subjektif dengan menanyakan kaitannya dengan keluhan dan seterusnya. Nah, kemudian pada anak yang lebih kecil ada pengajian nyeri yang lain ya, misalnya menggunakan face atau menggunakan teknik pengajian yang lain. Nah, jadi data subjektif maupun objektif dari nyeri tetap harus didapatkan. Kemudian adanya kekakuan atau distensi ya,
bising ususnya berkurang atau tidak, ya, kemudian ada muntah atau tidak, yang tadi mungkin ada kaitannya muntah dengan cairan empedu tadi ya. Kemudian dicek juga terutama kalau muntah itu jumlahnya berapa kali muntah, karakteristiknya bagaimana, karena kalau ini pada anak-anak ini berbahaya ya. Jadi kalau sampai anaknya muntah kemudian tidak terkontrol jumlahnya misalnya atau frekuensinya, ini sangat berbahaya kaitannya dengan keseimbangan cairannya. Kemudian fesesnya juga apakah ada mungkin konstipasi atau yang lain ya, kaitannya dengan jumlah, frekuensi dan karakteristiknya. Kemudian apakah mungkin juga akan didapatkan kram, terutama kram perut. Kemudian ada tenesmus ya, tenesmus juga perlu dikaji. Nah, pada kasus-kasus prabedah akan ditambahkan pekajian tertentu, terutama kaitannya dengan status klinik anak ya, baik input maupun output, kemudian adanya tanda-tanda perforasi usus ada atau tidak, tanda-tanda enterokolitis ada atau tidak. Kemudian kaji juga kemampuan anak dan keluarga untuk melakukan coping terhadap pembedahan, artinya siap atau tidak ya. Karena faktor kecemasan di sini juga berperan. Ya, seperti itu. Kemudian juga jadi jangan lupa kaji tingkat nyeri yang dialami oleh anak. Nah, pada periode yang tadi setelah pembedahan, setelah dilakukan pembedahan, kaji juga status klinik anak. Ya, adanya bising usus, adanya distensi abdomen ya. Kaji adanya tanda-tanda dehidrasi atau kelebihan cairan kaitan dengan input dan output tadi. Ada komplikasi atau tidak, munculkah tanda-tanda infeksi setelah pembedahan ya, ini yang perlu dikaji baik infeksinya di lokal maupun di sistemik. Ya. Kemudian kaji tingkat nyerinya, kemudian kaji kemampuan anak dan keluarga untuk melakukan coping terhadap pengalaman di rumah sakit dan pembedahan. Yang terakhir, kaji juga kemampuan orang tua untuk melaksanakan pengobatan dan perawatan yang berkelanjutan. Jadi setelah dilakukan operasi, misalnya ada kolostomi, kan ada periode di mana dia dilakukan kolostomi dulu baru kemudian dilakukan operasi lanjutannya. Nah, ini pada saat kolostomi sendiri kan perawatannya luar biasa dan orang tua juga harus paham tentang hal tersebut. Nah, diagnosa yang akan muncul atau sering muncul pada kasus-kasus hispro yaitu adalah kurang volume cairan, kemudian nyeri dengan skala yang mungkin lebih dari 6, kemudian risiko cedera, risiko infeksi, kerusakan integritas kulit, ansietas, kemudian adanya dampak dari hospitalisasi perlu dikaji lebih lanjut, adanya kurang pengetahuan dan juga tidak efektifan dari tata laksana program terapeutik. Nah, hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan adalah tidak adanya tanda-tanda infeksi, kemudian hidrasi dengan adekuat, tidak ada kerusakan jaringan pada area stoma. Intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan pada perawatan prabedah yaitu pantau status nutrisi anak sebelum pembedahan. Ya, kemudian persiapkan bayi dan anak secara emosional untuk menghadapi pembedahan. Jadi di sini kita bukan hanya bicara kaitannya dengan orang tua, tapi kesiapan anak juga terkait dengan proses pembedahannya. Kemudian pantau status klinik prabedah ya, tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Kemudian pantau persiapan bedahnya. Ya, persiapan bedah yang seperti enema, infus, NGT, puasa berapa jam, remedikasinya apa saja, kateter, kemudian pemeriksaan diagnostik harus sudah lengkap. Ya. Nah, pada perawatan praska bedah atau setelah pembedahan, pastikan Anda memantau status pos bedahnya, mulai dari tingkat kesadaran, kemudian kaitannya dengan fungsi dari sistem tubuh dan seterusnya. Kemudian pantau status hidrasi atau cairannya, observasi dan laporkan tanda-tanda komplikasi, usahakan adanya kembalinya peristaltis. Jadi peristaltik yang sebelumnya mungkin tidak muncul pada hispro pun bisa muncul setelah pasca bedah. Tingkatkan dan pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Atasi dan kurangi nyeri dan ketidaknyamanan. Pencegahan infeksi dari pos bedah bisa dilakukan adanya perawatan luka, perawatan kolostomi dan seterusnya. Beri dukungan emosi pada anak dan keluarga. Nah, untuk discharge planning atau perencanaan pulang dan perawatan di rumah, ajarkan orang tua untuk memantau adanya tanda gejala komplikasi seperti adanya konstriksi, stenosis, adanya inkontinensia, pengosongan usus yang tidak adekuat. Kemudian ajarkan perawatan kolostomi tadi ya, kita sudah sebutkan di awal. Berikan informasi terkait dengan diet yang baik untuk anak-anak dengan hispro atau dengan
pasca bedah posisbrumnya. Kemudian dorong orang tua dan anak untuk mengekspresikan perasaan tentang kolostomi, karena kita tahu sendiri pada saat anak dipasang kolostomi akan ada lubang stoma di perutnya anak, sehingga selain kaitannya dengan perawatan, beban, kecemasan dan seterusnya, kadang-kadang ada yang merasa malu, oh anaknya kok seperti ini gitu. Nah, ini perlu dikaji ekspresi orang tua. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan sederhana dan singkat kaitannya dengan hisprom. Untuk materi-materi yang lain silahkan Anda dapat juga mencari pada sumber belajar yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Selamat menjadi pembelajar sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.